Assalamualaikum Pak Yazid. Salam Pak. Alhamdulillah. Pak Yazid, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Rabbil alamin ya. Kali ini saya akan mengobserver kegiatan coaching yang diadakan Pak Yazid dengan Ibu cantik, Ibu Esti Priatiningsih ya, dan kali ini saya akan ada beberapa yang saya supervisi Pak ya, yaitu yang pertama rubrik penilaian dalam percakapan coaching nanti itu ada, saya akan mencetak rubriknya ya Pak ya. Kemudian kompetensi coaching yang akan dikembangkan itu kan ada 4 tuh Pak itu. Ya itu kira-kira apa saja nih Pak yang mau dikembangkan nih? Untuk yang paling pengen saya kembangkan itu adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Ini banyak yang menjadi kekurangan. Soalnya memang ini kan perlu keterampilan. Keterampilan ya. Sering dilatih. Jadi yang paling penting menurut saya adalah tentang kemampuan atau kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Tentunya untuk yang lain juga saya perhatikan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mendengarkan dengan rasa. Oke, siap. Itu berarti yang pertanyaan berbobot yang paling otentik itu tadi ya. Terus untuk saya juga pengen nanti di pertanyaan saya alurnya itu ada semua. Ada semua ya. Alur I, R, dan T. Ya, yang Tirta itu ya Pak Yazid ya. Oke. Terus kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan nanti apa ya Pak? Untuk indikatornya tentu saja ini ya Pak, kan kita pengen Poci ini bisa menemukan apa ya, gagasan ya untuk menyelesaikan masalahnya dari masalah yang dihadapi, kemudian dia dapat menemukan sendiri solusinya. Saya sebagai coach hanya memfasilitasi atau menjembatani melalui pertanyaan-pertanyaan saja untuk menggali informasi, tapi untuk solusi tentu keluar dari coach sendiri. Seperti itu aja pertanyaan dari Pra itu, dan saya catat ya ini dalam server ya. Dan nanti sambil santai-santai aja Bu Erni, Bu Esti sama Pak Yazid sambil ngopi-ngopi, dipersilakan, monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yazid. Waalaikumsalam Bu Esti. Iya, apa kabarnya Pak Yazid? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat walafiat. Oke Bu Esti, ada masalah apa nih? Tiba-tiba pengen ketemu dengan saya, barangkali ada yang bisa saya bantu gitu. Iya, tentu Pak. Saya sangat butuh bantuan Bapak melalui coaching ini ya Pak ya. Yang pertama saya mau cerita dulu. Anak-anak kan saya mengajarnya kelas rendah ya, jadi masih aktif, masih banyak lebih senang bermainnya daripada belajar. Nah, saya inginnya walaupun mereka senang bermain, tapi belajarnya juga tetap konsentrasi, terus dinilai juga baik seperti itu Pak. Jadi tetap senang belajar dengan saya. Jadi Bu Esti ingin mencari solusi atau mengetahui solusi tentang bagaimana cara mengelola anak ya. Karena sekarang anak ternyata lebih banyak bermain daripada belajar. Jadi untuk akhir tujuan ini Bu Esti ingin mencari solusinya. Kira-kira yang terjadi lebih detail bisa diceritakan Bu? Kegiatan belajarnya seperti apa sekarang? Iya kan karena satu kelas itu 33 anak, jadi itu aktif semua, laki-laki dan perempuan sama-sama aktif. Jadi kalau ada pelajaran yang dianggap mereka misalnya mudah, bisa gampang dicapai, ya saya insya Allah bisa mengarahkan mereka sampai tujuan pembelajaran itu. Tapi kalau ada materi yang mulai sulit, nah mereka udah kelihatan males nih belajar, jadi kayak gitu, dialihkan ke kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu teman yang lain sedang konsentrasi, seperti itu. Untuk kegiatannya sendiri yang membuat anak lebih banyak bermainnya itu biasanya di materi tentang apa Bu? Kebanyakan materi yang bahasa Indonesia, ini paling baru, menentukan ide pokok paragraf. Nah, di kelas 3 kan masih baru yang seperti itu Pak, untuk bacaan-bacaan seperti itu. Kira-kira untuk kalau dianalisis nih Bu, tingkat yang lebih rewel dengan yang fokus ini berapa persen gitu perbandingannya ketika sedang melaksanakan pembelajaran yang tadi bahasa Indonesia itu?
Berarti paling tidak ya udah terlalu jauh sih ya, cuma 60-40 deh ya. Berarti 60% yang fokus, yang 40%-nya nah itu yang sendiri. heboh. Iya, benar-benar. Iya. Kalau dianalisis kira-kira yang membuat kurang fokus ini berarti apa? Kira-kira penyebabnya? Berarti kemampuan memahami itu, paragrafnya itu, Pak, bacaannya. Itu kemampuannya yang masih rendah seperti itu. Nah, sebelumnya nih, kan ketika menemukan fakta seperti itu, Bu Esti sudah melakukan apa aja yang sebelumnya ini? Iya, saya sudah mencoba seperti diskusi, saya sengaja bagi itu kelompoknya, misalnya ada anak yang sudah unggul, sudah mampu, nah saya bagi rata untuk dengan teman yang belum mampu, itu sudah saya coba. Terus ada juga seperti tutor sebaya, jadi yang sudah bisa, tolong ngajarin yang belum, seperti itu. Hasilnya? Hasilnya ya pertamanya aja rapi, beberapa menit kemudian heboh lagi, rusak lagi kayak jadi gitu. Kegiatan yang sudah dilaksanakan ternyata masih belum maksimal, masih betul. banyak masalah gitu ya. Kira-kira nih Bu, untuk ke depan nih target yang ingin dicapai Bu Esti yang tadi dari 60% 40%, kira-kira pengen jadi berapa nih? Pengennya supaya situasinya ideal itu mau berapa-berapa? Paling tidak ya 70-30 deh. 70-30. Biar bisa. Ini yang 30 nanti nggak ganggu yang 70 begitu? Kira-kira? Iya, kalau misalnya 100% kan kayaknya nggak mungkin ya. Iya, soalnya karena usia kelas rendah kayak gitu Pak, bener-bener untuk fokus konsentrasi baca, cari itu memang sulitnya di situ. Jadi walaupun persentase yang itu masih agak banyak ya, bisalah diminimalisir seperti itu Pak, apa-apa. Oke, berarti nanti targetnya kira-kira sekitar 70%. Kira-kira nih Bu, kemarin kan jenengan sudah melaksanakan tutor sebaya gitu ya. Diskusi juga. Diskusi belum maksimal. Kira-kira ada nggak nih strategi lain yang jenengan sebetulnya sudah kepikiran, tetapi atau mungkin dulu pernah dilakukan di kelas lain, kelas sebelumnya, yang belum dilakukan dan jenengan berharap bahwa itu kayaknya bisa menyelesaikan masalah. Coba mungkin Bu Esti ada strategi yang belum dilaksanakan yang kira-kira nih punya potensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh iya, jadi inget nih Pak. Dulu pernah seperti itu di kelas sebelumnya. Itu nggak terlalu ramai juga sih muridnya, tapi ada sih beberapa yang seperti itu. Saya gabungkan di diskusi, tapi nanti anak yang kemampuannya kurang dalam menulis ide pokok, dia yang nanti presentasi. Jadi secara kalau dia secara lisan sih lebih mampu sih, mereka juga mau seperti itu. Terus saya juga bilang nanti nilainya itu satu kelompok, ada nilai kelompok dan nilai individu. Iya, jadi teman-teman juga harus menyupport itu yang satu nggak mampu itu, misalnya ayo cepat supaya nilai kelompoknya bagus, nilai individu juga bagus. Itu sebenarnya itu bisa pernah jadi ingat tapi di yang ini belum dilaksanakan berarti belum, cuma baru membagi aja yang mampu bareng yang tidak mampu seperti itu. Kira-kira nih Bu, itu tadi strategi yang dulu pernah berhasil, kalau diterapkan dengan kondisi yang sekarang kira-kira gimana nih? Iya. Potensinya bagaimana? Iya, sepertinya bisa Pak, karena yang belum mampu menuliskan ide pokok tapi bisa mengungkapkan ide pokok itu. Iya, jadi nanti presenternya dia aja kayak gitu ya Pak. Berarti istilahnya diberikan tugas khusus. Nah, benar. Nah, kira-kira tadi kan mungkin potensinya bagus, berarti bisa dilaksanakan dong? Bisa berarti. Bisa, ya? Iya. Mungkin rencananya kapan gitu Bu untuk pelaksanaannya? Iya, kalau itu kan ya sesuai dengan jadwal pelajaran ya. Mulai besok atau besok lagi juga bisa langsung diterapkan seperti itu. Saya langsung coba seperti itu Pak. Ya, semua strategi itu kan kadang ada gangguan ya. Misal ternyata anaknya mungkap gitu, nggak mau maju itu. Kira-kira ada alternatif untuk kalau menghadapi gangguan seperti itu? Ada nggak kira-kira? Alternatif kalau anak kecil sih memang reward ya Pak di situ. Ya nggak harus benda sih. Mereka dipuji ataupun jempol aja udah senang seperti itu. Pancing aja di situ. Reward. Cukup dengan reward biasanya bisa muncul motivasi di situ. Untuk antisipasi gangguan anak yang tidak mau sudah ada ya. Sudah. Oke Bu, udah bagus banget itu Bu, strateginya udah ada, alternatif untuk mengatasi gangguan juga sudah ada. Kira-kira nih tadi mau dilaksanakan minggu depan ya.
Ada nggak nih pihak lain yang kira-kira perlu diajak Bu untuk kegiatan ini? Mungkin teman atau siapa gitu? Paling rekan sejawat ya Pak di situ misalnya bisa jadi observer seperti itu ya Pak. Nanti di kelas sudah ada perubahan apa belum seperti itu. Saya kan kelasnya berarti sebelahan dengan kelasnya Bu Hotimah yang kelas 5. Nah, kadang kan bisa walaupun cuma terdengar atau apa kan bisa ya Pak, misalnya lebih tenang, lebih aman. Terus misalnya Bu Hot lagi ada pelajaran lain kan bisa jadi observer di situ. Pasti yang nggak ngajar. Teman untuk evaluasi ya dan juga betul. pengamatan hasil strategi yang dilaksanakan. Okay. Bagus Bu, itu sudah cukup bagus sekali. Jadi Bu Esti sudah menemukan alternatif tadi, tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya Bu. Betul. Ya, berarti minggu depan mau dilaksanakan. Okay. Kira-kira nanti tingkat indikator ketercapaiannya gimana Bu? Yang ditargetkan itu 70-30. Nah, nanti kira-kira gambarannya seperti apa itu? Situasi 70-30 itu seperti apa nantinya? Ya situasinya walaupun rame, nggak apa-apa sih kalau saya rame karena kan kelas rendah. Tapi tugas mereka itu sesuai yang sudah dibagi, dilaksanakan juga seperti itu, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, kayak gitu. Oke, sudah cukup bagus Bu, itu kayaknya terima bisa kasih, Bapak. dilaksanakan ya. Tinggal nanti kira-kira komitmennya bagaimana gitu kan di lapangan. Oke, terima kasih nih Pak Yazid. Mulai coaching ini jadi terbuka pikiran saya, jadi ingat, oh saya dulu sebenarnya pernah nih. Nah, jadi coba diterapkan lagi. Kalau hasilnya bagus, nanti bisa dilanjutkan dan bisa ditingkatkan gitu Bapak. Terima kasih banyak ya Pak Yazid. Nanti kalau misalnya ada tindak lanjut mau dikonsultasikan boleh Bu. Nanti saya siap untuk memfasilitasi kembali. Oke, siap. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Yazid, Bu Esti yang sudah melakukan coaching hari ini. Bagus sekali. Saya akan mengobservasi pasca percakapan. Ini kan, yaitu seperti ini Pak. Indikator ketercapaian yang sudah capai Bapak tadi gimana Pak? Yang dari tadi itu tujuannya ketercapaiannya berapa persen ya? Kalau indikator tadi di awal sudah saya saya ajukan indikatornya si coach bisa menemukan solusinya. Oke. Alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan ternyata bisa menggali tentang solusi yang ternyata dulu sudah pernah dilakukan, tapi mungkin di masalah kali ini terlupakan. Jadi bisa mengingatkan kembali dan ternyata diharapkan ini bisa meningkatkan tingkat fokus siswa yang tadinya 60%, 40%, ingin menjadi 70-30%. Wah bagus banget itu. Kemudian saya akan menyampaikan catatan nih Pak, ini yang catatan alur yang dalam coaching tadi. Alhamdulillah alur ceritanya sudah tercapai Bapak. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sudah baguslah insya Allah sudah masuk semuanya. Ini yang terakhir nih Pak, dari 4 kompetensi yang pada proses coaching, Pak Yazid, kompetensi mana yang masih perlu dikembangkan Pak? Kalau tadi yang perlu dikembangkan sepertinya ini ya Pak ya, sebetulnya pertanyaan Bobo tadi sudah terus saya tanyakan kira-kira informasi apa yang bisa saya gali, sepertinya sudah ya. Mungkin yang pengen saya tingkatkan lagi mungkin kehadiran penuh ya. Penuh ya. Iya. Karena berarti belum hadir di WST ya? Kehadiran penuh masih perlu saya tingkatkan. Pak. Gitu ya. Karena tadi banyak pertanyaan yang saya ungkapkan terus malah beliau menjawab apa, saya ada sedikit yang miss. Gitu ya. Gitu. Saya kira itu sudah cukup bagus Pak Yazid ya. Selamat Pak Yazid ya sudah melakukan coaching hari ini, udah luar biasa. Dan tolong ya nanti lain-lain waktu juga siap untuk melakukan coaching terutama dengan Bu Esti. Saya juga terima kasih sudah observasi kami Pak untuk kegiatan ini, mudah-mudahan nanti bisa mengobservasi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.